Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan materi mikrobiologi mengenai patogen pada aquaculture. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Dimulai dari Salma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Alia Syifa dengan NIM akhir 018. Perkenalkan, nama saya Zaki Algonir Bania Sanusi dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Raffi Aurelius Dibatsuta dengan NIM akhir 043. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu materi tentang virus WSSV. Baik, yang pertama ada virus WSSV. Virus White Spot Syndrome virus adalah virus patogen yang menyebabkan penyakit bercak putih pada berbagai organisme krustasea. Virus ini termasuk dalam famili Nymphalidae dan genus Wispovirus. WSSV dikenal sebagai virus yang sangat infeksius karena mampu menyerang berbagai inang seperti udang, kepiting, lobster, anghipoda, copepoda, dan organisme akuatik lainnya. Virus ini menyebar dengan cepat melalui lingkungan perairan dan dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada organisme yang terinfeksi. Secara global, WSSV menjadi salah satu virus akuatik yang paling merugikan karena berdampak besar terhadap sektor perikanan dan aquaculture. Selanjutnya, ada karakteristik virus WSSV. Yang pertama ada karakteristik morfologi. Ada bentuk oval, elips hingga batang atau bacilliflum, diameter 150 nanometer yang dengan panjang 250 sampai 330, memiliki envelope atau selubung, memiliki nukleokapsid. Selanjutnya ada karakteristik genetik. Membentuk genom sirkular, ukuran genom sekitar 300 kilobase pair, mengkode sekitar 180 gen, termasuk dalam salah satu genom virus hewan terbesar. Yang ketiga ada gejala klinis, yaitu ada bercak putih pada karapas, tubuh kemerahan atau pink, lemas, nafsu makan menurun, dan pergerakan abnormal. Berikut ada gambar virus WSFC. Kita ke bakteri Streptococcus. Streptococcus pneae merupakan bakteri patogen gram positif yang menyebabkan penyakit Streptococcus. Pada berbagai jenis ikan budidaya seperti ikan nila, pada ikan laut terjadi di ikan kerapu. Bakteri ini pertama kali diidentifikasi pada lumba-lumba Amazon. Kemudian diketahui menjadi salah satu penyebab utama kerugian ekonomi dalam aquaculture karena menyebabkan infeksi sistemik, penurunan produktivitas, dan kematian massal. Infeksi Streptococcus pneae telah dilaporkan di berbagai negara dan menjadi ancaman serius pada budidaya ikan air tawar maupun laut. Selanjutnya, karakteristik morfologi. Karakteristik Streptococcus berbentuk kokus atau bulat, tersusun berantai, memiliki gram positif, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak atau motil, bersifat hemolitik, dan selanjutnya karakteristik genetik. Streptococcus mengandung DNA untai ganda, memiliki genom berbentuk sirkular, termasuk bakteri prokaryotik, dan memiliki gen virulensi yang berperan dalam adesi dan invasi jaringan, lalu mampu beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Oke, gejala klinis jika terserang Streptococcus, ikan akan menjadi lemas, warna tubuh lebih gelap, berenang abnormal atau berputar, eksotamia atau mata menonjol, lalu nafsu makan menurun, dan asites atau pembekakan abdomen. Di sini ada gambar-gambar tentang bagaimana ikan jika terkena Streptococcus. Oke, selanjutnya ada jamur Ichthyopterus multifelis. Jamur ini tuh merupakan ektoparasit protozoa golongan ciliata yang menyebabkan penyakit bintik putih, white spot disease atau ITS, pada berbagai jenis ikan air tawar budidaya. Parasit yang memiliki ciri khas makronukleus berbentuk tapal kuda ini diketahui menjadi salah satu penyebab utama kerugian ekonomi yang masif dalam aquaculture karena kemampuannya menyerang dan merusak jaringan epitel kulit serta insang. Infeksi ini memicu produksi lendir berlebih, gangguan pernapasan akut, penurunan produktivitas, dan seringkali berujung pada kematian massal. Infeksi 1, multivirus telah tersebar dan dilaporkan secara global di berbagai negara, menjadikannya salah satu ancaman paling mematikan dan serius pada industri budidaya ikan air tawar di seluruh dunia.
Lalu ada karakteristik dari jamur Ichthyopteris. Yang pertama itu ada karakteristik morfologi. Jamur ini memiliki bentuk oval hingga sferis atau bulat, memiliki makronukleus berbentuk tapal kuda, memiliki vakuola kontraktil dan sitostoma berbentuk bintik putih, dan mempunyai motil silia atau rambut gitar. Karakteristik genetik pada jamur ini yaitu merupakan protozoa eukariotik, memiliki sistem dimorfisme inti, memiliki genom eukariotik, memiliki plastisitas genetik yang memungkinkan siklus hidupnya berubah drastis kecepatannya tergantung suhu lingkungan. Gejala klinisnya itu muncul bintik-bintik pada tubuh ikan, ikan sering menggosok-gosokkan tubuh, letargi atau ikan lemas, nafsu makan menurun drastis atau anoreksia, ikan megap-megap di permukaan. Lalu ada produksi mukus atau produksi lendir yang berlebihan. Lalu ada gambar-gambar dari jamur ini saat menyakiti ikannya. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan materi mikrobiologi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya